Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang berjudul Pendidikan pada Masa Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Feralda Selgistaru Tozam dengan NIM 315024000033. Saya dari kelas A. Baik, di sini saya akan membahas tentang pendidikan pada masa Bani Umayyah yang berlangsung antara tahun 661 sampai 750 Masehi. Di periode ini tuh sangat penting karena masa transisi itu besar dalam sejarah Islam, dari masa Khulafaur Rasyidin ke sistem monarki Islam pertama itu. Di masa ini, pendidikan tuh mulai berkembang pesat, baik di bidang agama maupun ilmu dunia. Kondisi umum masa Bani Umayyah itu berdiri tahun 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan pusat pemerintahannya itu di Damaskus atau Suriah. Pemerintah bersifat monarki itu kerajaan. Islam menyebar luas itu Spanyol, Afrika Utara atau Asia Tengah dan Asia Tengah. Di sini setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu muncul dinasti Bani Umayyah. Di bawah Muawiyah, pemerintahan mereka berpusat di Damaskus dan berhasil memperluas wilayah Islam secara besar-besaran. Dan pemerintah yang stabil membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan itu mulai tumbuh. Dan disinilah muncul ide-ide untuk membangun sistem pendidikan yang bukan cuma buat agama, tapi juga buat menunjang pemerintahan, kayak administrasi, bahasa, dan ilmu umum lainnya. Tujuan pendidikan pada masa Bani Umayyah itu yang pertama itu menjaga kemurnian ajaran Islam. Yang kedua, meningkatkan kemampuan baca tulis dan bahasa Arab. Yang ketiga, menyiapkan pegawai pemerintah. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran keagamaan dan moral. Tujuan pendidikan waktu itu ada dua sisi, agama dan duniawi. Dari sisi agama tuh, masyarakat diajari untuk memahami Al-Quran, hadis, dan hukum Islam. Dari sisi duniawi, Khalifah butuh tenaga administrasi yang paham baca tulis karena sistem pemerintahan makin kompleks. Jadi, pendidikan tuh nggak cuma soal ibadah, tapi juga kemampuan berpikir, bekerja. Disinilah awal mula integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tuh ada 4. Seperti kutab atau maktab, itu tempat belajar dasar. Yang kedua, masjid itu pusat pengajaran agama dan ilmu umum. Yang ketiga, istana atau pendidikan elit atau kayak putra bangsawan gitu. Dan yang terakhir, majelis ilmiah atau halaqah. Itu tempat diskusi ulama dan pelajar. Kutab itu jadi lembaga pendidikan dasar. Anak-anak belajar menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran.
biasanya tuh di rumah, kayak di rumah guru atau di samping masjid atau di rumah, kayak ya gitulah. Masjid bukan cuman tempat sholat, tapi juga pusat pendidikan terbuka untuk semua. Disinilah tuh berkembang kayak kajian tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Kalau istana itu menyediakan pendidikan bagi keluarga khalifah dan pejabat tinggi. Guru yang mengajar biasanya tuh orang-orang yang terpilih dan berilmunya tinggi. Sedangkan majelis ilmiah atau halaqah itu tuh forum diskusi antara ulama dan pelajar. Dan disinilah itu lahir tradisi ijazah, kayak sertifikat keilmuan dari guru ke murid gitu. Selanjutnya, guru dan peserta didik. Guru tuh yang pertama, guru dihormati setara ulama. Terus murid datang dari berbagai kalangan. Metode belajarnya tuh hafalan, tanya jawab, diskusi biasanya tuh. Ada pengakuan keilmuan. Terus guru itu saat itu tuh punya peran besar banget. Mereka bukan cuma pengajar, tapi juga teladan moral dan spiritual. Guru tuh harus dihormati karena dianggap pewaris ilmu Nabi. Murid-muridnya itu berasal dari semua kalangan, dari rakyat sampai anak bangsawan. Proses belajar gak cuman formal aja gitu. Kayak biasanya itu duduk melingkar atau lako sambil mendengarkan penjelasan guru. Terus lalu murid itu bertanya, kayak berdiskusi. Terus murid tuh menganggap kayak udah paham gitu yang dijelaskan oleh gurunya. Terus bahwa murid itu udah layak mengajar atau meneruskan ilmu. Selanjutnya itu kurikulum pendidikan. Yang pertama itu ilmu nakliyah atau agama. Seperti kayak Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, bahasa Arab. Ilmu akliyah itu umum, kayak filsafat, matematika, astronomi, sejarah, kedokteran. Pada masa Umayyah itu pelajaran agama itu tetap jadi prioritas. Tapi karena wilayah Islam itu makin luas sekali, muncul kebutuhan memahami ilmu lain seperti filsafat dan administrasi. Bahkan beberapa ilmu dari Yunani itu juga, Yunani, Persia, dan India mulai diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi, inilah masa awal berkembangnya ilmu-ilmu rasional atau akliyah. Itu akliyah, itu agama di dunia Islam. Itu langkah pertama menuju masa keemasan ilmu pada dinasti Abbasiyah nanti. Selanjutnya itu metode pembelajaran, kayak hafalan dan pengulangan, kayak tahfidz, ceramah dan dialog, halaqah gitu. Terus praktek langsung, diskusi atau debat gitu, atau munazarah. Itu tuh metode yang dipakai sederhana tapi itu efektif. Anak-anak belajar dengan cara mendengarkan dan menghafal. Kalau di tingkat lanjutan itu metode diskusi dan debat itu digunakan supaya murid tuh bisa berpikir kritis. Tradisi ini tuh bikin kayak pendidikan Islam gak kaku atau gak kaku tapi dinamis. Karena setiap murid itu boleh berpendapat dan berargumen selama tetap sopan. Kemajuan dan prestasi itu. Yang pertama itu ada bahasa Arab, jadi bahasa resmi pemerintah. Bahkan kayak bahasa Arab tuh sudah kayak diresmikan di Indonesia gitu, kayak harus gimana ya? Itulah pusat penerjemahan awal Damaskus, dan muncul ulama dan ilmuwan besar, dan pendidikan berkembang di wilayah Islam. Kebijakan Bani Umayyah tuh menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi sangat penting sekali. Selain menyatukan umat, hal ini tuh bikin ilmu pengetahuan tuh berkembang cepat karena semua orang tuh belajar bahasa Arab. Banyak karya asing tuh diterjemahkan ke bahasa Arab. Terus ulama dan ilmuwan bermunculan seperti Hasan al-Basri, Al-Ahnaf bin Qais, dan lainnya itu. Dari sinilah tuh muncul tradisi ilmiah yang kelak berkembang pesat di masa Abbasiyah nanti.
Yang selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat itu yang pertama stabilitas politik dan ekonomi, dukungan khalifah terhadap ilmu, kebutuhan administrasi. Itu pendorongnya, sedangkan penghambatnya itu konflik politik dan mazhab, pendidikan elitis atau masih terbatas di kota besar, kurangnya sistem formal. Bani Umayyah itu punya stabilitas yang kuat, jadi pendidikan itu bisa berkembang, tapi masih ada kendala kayak pendidikan formal tuh belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Aksesnya lebih mudah buat kaum elit dan pendudukan kota. Sementara tuh rakyat desa tuh masih minim fasilitas. Selain itu tuh konflik politik dan perdebatan mazhab atau mazhab Sani Syiah itu juga sering bikin aktivitas ilmu terganggu. Selanjutnya, pengaruh terhadap Islam. Itu jadi fondasi pendidikan. Yang pertama itu jadi fondasi pendidikan Abbasiyah. Terus tradisi ilmiah terus berkembang, lahirnya budaya literasi dan bahasa Arab ilmiah. Itu tuh pendidikan pada masa Bani Umayyah itu memberi fondasi penting bagi lahirnya madrasah, universitas dan Bait al-Hikmah atau rumah ilmu di masa Abbasiyah. Bahasa Arab itu jadi bahasa ilmu pengetahuan internasional. Jadi bisa dibilang masa Umayyah itu masa transisi cerdas, terus fondasi sebelum Islam masuk ke puncak peradaban. Selanjutnya itu kaitan dengan pendidikan Islam saat ini. Ya, integrasi ilmu agama dan umum masih relevan. Terus masih relevan. Masjid dan lembaga pendidikan jadi pusat moral. Guru tetap sebagai teladan utama. Konsep pendidikan pada masa Bani Umayyah itu masih terjadi sampai sekarang. Di kampus Islam tuh seperti di Unisula ini. Kita diajarkan supaya nggak memisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Dan ini sama seperti semangat pendidikan zaman Umayyah. Ilmu harus jadi saran membangun peradaban, bukan cuma pengetahuan kosong. Selanjutnya, tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri, itu ulama besar dan pendidik di Basra. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan, itu khalifah yang menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, Umar bin Abdul Aziz, itu khalifah yang dikenal sangat perhatian terhadap pendidikan dan moral. Yang keempat, terakhir, Khalid bin Yazid, tokoh yang mendorong penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan Yunani. Para tokoh ini tuh punya peran besar, terutama Umar bin Abdul Aziz. Itu yang dianggap sebagai khalifah paling adil dan visioner dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan Bani Umayyah. Itu tuh terpadu antara ilmu agama dan hukum dan ilmu agama dan umum. Terus pemerintahan berperan aktif dalam pendidikan, penggunaan bahasa Arab secara luas, dan sistem pendidikan mulai terorganisasi. Inilah tuh masa awal terbentuknya sistem pendidikan formal dalam Islam. Itu pemerintahan tuh sudah mulai memperhatikan kayak kurikulum guru dan lembaga pendidikan. Selanjutnya itu ada dukungan pemerintahan dan perkembangan ilmu. Khalifah mendukung ulama dan cendekiawan, pemberian gaji bagi guru, penerjemah ilmu dari Yunani dan Persia, lahirnya pusat-pusat ilmu di Damaskus dan Kufah.
Bani Umayyah ini dikenal sebagai dinasti yang cukup peduli pada pendidikan. Beberapa khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan memberi perhatian pada pengembangan bahasa Arab dan pendidikan birokrat. Ada juga upaya menerjemahkan naskah Yunani ke bahasa Arab, menandakan terbukanya dunia Islam terhadap ilmu asing. Dukungan ini jadi fondasi buat kebangkitan ilmu di masa setelahnya. Dampak sosial dan peradaban. Ada pendidikan memperkuat kesatuan Islam. Bahasa Arab menyatukan budayanya. Lahirnya ilmuwan dan ulama besar. Tradisi ilmiah berkembang pesat. Dampak ini pendidikan pada masa Bani Umayyah luar biasa besar sekali. Masyarakat ini tuh jadi lebih berpendidikan. Dan bahasa Arab tuh menyatukan umat dari berbagai wilayah. Banyak lahir ulama besar yang pemikirannya tuh berpengaruh sampai sekarang ini. Budaya kayak seperti budaya belajar, membaca, berdiskusi, menghafal dan lain-lainnya itu jadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Dan nilai-nilai yang bisa kita diteladani itu semangat mencari ilmu, keterbukaan terhadap pengetahuan asing, pentingnya guru dan adab belajar, integrasi ilmu agama dan umum. Kalau kita lihat tuh nilai-nilai pendidikan pada masa Bani Umayyah tuh masih relevan banget. Itu tuh mereka terbuka terhadap ilmu baru tanpa meninggalkan ajaran Islam. Sedangkan guru tuh sangat dihormati dan belajar tuh dianggap tuh ibadah. Ini tuh bisa jadi inspirasi buat kita sebagai mahasiswa Islam zaman sekarang. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu Islam tersebar luas ke berbagai wilayah. Terus lembaga pendidikan tuh berkembang. Bahasa Arab makin kokoh sebagai bahasa ilmu. Itu kelebihannya. Kekurangannya itu pendidikan tuh masih elitis atau terbatas untuk bangsawan. Ilmu umum belum berkembang secara maksimal. Politik sering mengganggu kestabilan pendidikan di akhir masa kekuasaan. Meski ada banyak kemajuannya, pendidikan tuh belum merata. Tetapi kontribusinya itu sangat besar untuk perkembangan pendidikan Islam selanjutnya. Akhir kekuasaan Bani Umayyah. Terjadinya konflik politik dan perebutan kekuasaan. Terus Bani Abbasiyah itu menggulingkan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Namun cabang Bani Umayyah itu tetap berkuasa di Spanyol atau Andalusia. Meskipun runtuh di timur, tetapi Bani Umayyah itu tetap melanjutkan kebesaran Islam di Spanyol, yang nantinya itu melahirkan peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol yang sangat maju. Selanjutnya itu kondisi politik, sosial, dan budaya. Yang pertama itu politik. Pemerintahan stabil dan kuat. Ada sistem birokrasi dan administrasi modern. Pemerintahan ini tuh mendukung perkembangan ilmu karena butuh pegawai yang terdidik. Yang kedua, sosial. Banyak orang mulai belajar baca, tulis,
karena kebutuhan administrasi negara. Muncul kelompok cendekiawan dan ulama. Yang ketiga itu asimilasi budaya. Budaya Yunani, Persia, Romawi, dan India. Bahasa Arab itu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan diplomasi. Artinya itu kayak pendidikan Islam tuh mulai bertransformasi dari sistem tradisional atau masjid dan guru perorangan itu menuju sistem yang lebih terorganisir dan beragam. Selanjutnya, metode pengajaran. Metode belajar di masa Bani Umayyah itu tuh fleksibel dan bervariasi. Kayak yang pertama itu hafalan, kayak tadi yang saya sudah jelaskan di video tadi, yang tadi tuh hafalan, tahfidz, kayak Al-Quran dan hadis, terus ceramah atau nasihat. Guru itu menjelaskan materi itu secara lisan, kayak diskusi, tanya jawab antara murid dan gurunya. Terus keteladanan uswah, guru tuh patut jadi contoh akhlak yang baik gitu. Kayak praktek langsung kayak di bidang sains atau administrasi. Interaksi itu antara guru dan murid itu tuh sangat dekat. Bahkan banyak murid yang tinggal bersama gurunya untuk belajar langsung setiap hari. Kesimpulannya itu pendidikan masa Umayyah berkembang pesat dan beragam. Terus ada kemajuan di lembaga, kurikulum, dan metode. Jadi pondasi bagi peradaban Islam berikutnya. Jadi kesimpulannya itu pendidikan pada masa Bani Umayyah udah punya sistem yang cukup maju untuk ukuran zamannya. Ada lembaga formal atau kutab, pusat ilmu, masjid itu, dan kurikulum yang mencakup ilmu agama dan ilmu umum. Walaupun belum seformal zaman Abbasiyah, tapi masa ini tuh adalah awal dan lahirnya dunia pendidikan Islam yang terorganisir. Selanjutnya itu ada kesimpulan juga tentang kayak pendidikan. Oh yaudah, cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya ya mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat